Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030 dari kelas pemrograman web di MyCA. Jadi pada pertemuan kali ini Rian akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang sudah Rian buat. Yaitu, pada tugas kali ini Rian menggunakan 3 tipe bahasa pemrograman. Pertama ada HTML, CSS, dan juga PHP. Nah, pada tugas Rian ini, dia menggunakan HTML untuk memberikan tampilan teks ke dalam web yang sudah Rian buat, atau yang sedang Rian rancang lah gitu. Selanjutnya CSS. CSS itu apa sih gitu? Jadi CSS ini fungsinya untuk memberikan tampilan atau style yang menarik pada sebuah web. Selanjutnya ada PHP. Nah, di sini teman-teman pasti juga pada tahu ya, bahwasanya PHP ini digunakan untuk preprosesan, logika, pengulangan, dan sebagainya. Nah, jadi pada tugas ini Rem menggunakan PHP yaitu dengan memanfaatkan operator matematika seperti bagi, tambah, kali, kurang gitu. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama pada tugas ini Rem mengangkat sebuah permasalahan atau sebuah topik tentang gaji karyawan. Di mana pada gaji karyawan ini itu terdiri dari dua coding, yaitu coding pertama tentang inputnya dan coding kedua tentang prosesnya. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu yang tentang inputnya. Jadi seperti yang sudah Rian jelaskan tadi, Rian memakai HTML juga di dalam project Rian atau tugas Rian ini. Nah, jadi ada juga HTML. Selanjutnya ada CSS. Nah, jadi yang style ini adalah dia itu menentukan tipe bahwasanya itu adalah tipe dari CSS gitu. Tipe dari CSS. Ingat ya. Jadi pada CSS ini harus ada merubah beberapa tampilan dari yang sebelumnya agar lebih menarik lagi, seperti pada link, pada kelas link kita memilihkan font family-nya sans serif, colornya itu warna dari fontnya ya, dari warna dari tulisannya, warna blue. Selanjutnya ada juga satu ini yang digunakan untuk judul ya, untuk judul dari webnya. Raspberry warna tomat dan juga font size. Font size itu adalah ukuran dari tulisannya. Jadi ukuran dari judul itu yang gunakan ukurannya sebesar 30 pixel atau 30 pix. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian body. Nah, pada bagian body ini Rian sudah memasukkan judul di webnya, yaitu tentang gaji karyawan. Tadi dan juga sudah memperindahnya dengan menggunakan CSS. Nah, jadi pada body ini dan juga menginputkan form. Form ini yang gunakan untuk supaya bisa dan menginputkan datanya gitu dalam tipe form. Selanjutnya action proses 1 PHP. Maksudnya apa sih gitu? Jadi maksudnya yang proses PHP method post ini fungsinya untuk menghubungkan antara coding input ini dengan coding proses yang sudah ada buat. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya div kelas input gitu. Jadi div ini fungsinya apa sih? Jadi div ini fungsinya untuk memberikan tampilan kotak pada sebuah web. Nah, jadi yang Rian gunakan tampilan kotak ini yaitu tampilan dari formnya, form inputnya yang gunakan tampilan kotak. Dan juga Rian sudah memberikan background gambar pada kotak itu. Selanjutnya ada tabel. Tabel ini Rian memberikan kelas atau deskripsinya sebagai tabel. Dan juga sudah mengolahnya sedikit lah. Selanjutnya dalam tabel ini ada beberapa tabel row, yang mana pada setiap tabel row ini ada tiga tabel data ya, seperti ini. Seperti tabel data pertama ID karyawan. Jadi pada ID karyawan ini kita bisa menginputkan data tentang ID karyawannya gitu. Selanjutnya input.
Input ini ya seperti yang sudah Rian jelaskan tadi, fungsinya untuk supaya kita bisa menginputkan data. Tipenya itu tipe teks supaya kita masukkan teks, dan juga name-nya, ID karyawan. Jadi yang ID karyawan ini fungsinya nanti agar bisa kita memanggil data yang ada pada ID karyawan ini, kita panggil ke bagian proses. Itu dengan menggunakan string sih. Selanjutnya ada juga nama karyawan, tempat tugas, dan juga jumlah jam lembur. Nah, pada jumlah jam lembur ini kita menggunakan tipe berbeda, yaitu tipe number atau nomor atau angka lah. Jadi pada tipe ini Ren gunakan supaya Ren bisa menginputkan angka, supaya nanti Ren bisa memprosesnya gitu. Ren bisa memprosesnya di proses yang sudah Ren rancang. Nah, selanjutnya ini ada yang beda teman-teman. Di bagian input yang paling bawah ini, yaitu input type, submit, value, proses gitu. Maksudnya gimana sih? Gitu. Jadi yang type submit ini Ren gunakan supaya nanti Ren bisa memproses data yang sudah diinputkan. Ren proses menggunakan tombol submit ini atau perintah submit. Selanjutnya input type reset, value reset gitu. Maksudnya gimana? Jadi fungsi dari type reset ini kita bisa menghapus atau membersihkan data yang ada pada form yang sudah kita inputkan sebelumnya. Gitu. Oke, daripada teman-teman penasaran, jadi kita masuk saja. Kita lihat saja lah tampilan dari Webria. Jadi ini adalah tampilan dari web yang sudah Rian rancang. Nah, tadi kan Rian sudah jelaskan nih, bahwasanya reset ini fungsinya untuk membersihkan data yang ada pada sebuah form yang sudah kita inputkan gitu. Oke, sekarang mungkin kita hapus saja ya datanya. Oke, kita bikin data baru aja. ID karyawan kita buat 78876655, itu contohnya. Dan juga nama karyawan, nama karyawannya kita bikin nama Rian aja lah biar nggak ribet. Selanjutnya tempat tugas. Nah, tempat tugas ini maksudnya gimana? Jadi tempat tugas ini itu Rian patokan itu sebagai tempat atau kota dia bekerja. Jadi pada kota ini Rian memasukkan kota Bandung lah, Bandung. Selanjutnya jumlah jam lembur. Nah, jumlah jam lembur ini itu akan mempengaruhi hasil dari gaji kita nantinya. Nah, yang mana pada jumlah jam lembur ini dan sudah menginputkan datanya, yaitu setiap 1 jam itu akan digaji sebesar 150.000. Ingat ya, 150.000. Oke, mungkin kita bikin aja 20 lah gitu, 20. Selanjutnya kita proses belum, sabar. Kita lihat dulu coding dari prosesnya. Sabar ya. Nah, sekarang kita masuk ke coding bagian proses. Nah, tadi Ren juga sudah bilang, sudah katakan bahwasanya pada tugas ini Ren gunakan 3 tipe bahasa pemrograman. Nah, ini ya ada yang pertama, itu PHP. Jadi PHP ini Ren gunakan supaya Ren bisa mengolah data berupa angka, memanggil data gitu. Supaya tidak ribet lah. Nah, jadi untuk supaya Ren bisa memanggil data dari ID karyawan yang sudah kita inputkan tadi, yang pertama Ren memberikan variabelnya dulu gitu. Dan beri string ID. Jadi string ID itu kayak deskripsinya gitu, deskripsi dari ID karyawan. Selanjutnya string post ID karyawan. Jadi string post ini fungsinya untuk memanggil data yang sudah dan inputkan ke dalam form tadi gitu. Selanjutnya string nama. Ini juga sama. Bahwasanya string post ini berfungsi untuk memanggil nama karyawan yang sudah kita inputkan, yang mana tadi namanya Rian sendiri, yaitu Rian Firmansyah. Dan juga string nama tempat. Nah, teman-teman pasti sudah bisa nebaknya apa yang akan tampil gitu. Itu nama tempat Rian bekerja. Selanjutnya ada string jam. Jam ini fungsinya untuk menampilkan
berapa sih jumlah jam lembur Rian gitu, apakah 10, 9 gitu. Tadi kan Rian udah bikin 20, nanti akan tampil 20. Selanjutnya Rian juga udah tentukan berapa nilai pajaknya, yaitu string pajak sebesar 0,01 atau 1% atau 1/100. Selanjutnya ada string gaji pokok, dan juga sudah tentukan berapa jumlah gaji pokoknya, yaitu sebesar 4 juta. Dan selanjutnya ada juga jam lembur. Nah, tadi sudah Rian katakan bahwasanya jam lemburnya Rian berikan setiap 1 jam itu akan dikasih gaji sebesar 150.000. Nah, ini Rian gunakan untuk supaya Rian bisa menampilkan sebuah data, yaitu di mana Rian sudah bisa mencari itu totalnya setelah Rian mengurangkan dengan pajak gitu. Jadi rumusnya itu Rian gunakan ini. Rian panggil data dari string gaji pokok. Data string gaji pokok yaitu 4 juta ditambah string lembur. String lemburnya tadi sudah Rian masukkan 20, selanjutnya dikali string pajak. Ya, jadi itu yang gunakan supaya bisa melihat total gaji Rian. Tapi kalau misalnya rumus ini salah, Rian minta maaf. Soalnya Rian masih belajar. Selanjutnya kita masuk ke bagian HTML. Nah, pada bagian HTML ini Rian berikan title atau nama judul dari websitenya, yaitu total gaji karyawan. Nanti kita lihat yang mana titlenya itu. Selanjutnya Rian juga masukkan CSS di sini supaya tampilan dari web Rian tambah mantap lah gitu, nggak boring ya. Pada judulnya ini dapat kita lihat Rian sudah memberikan H1-nya itu kelas. Kelas ini fungsinya untuk memberikan tanda kayak gitulah atau deskripsi. Jadi Rian sudah mengolah data yang dapat pada H1, yaitu dengan memberikan warnanya, warna color, warna tomat gitu. Selanjutnya font size. Font size ini ukuran dari tulisan yang ada di web, yaitu 30 pix. Selanjutnya text description, text dekorasi, style gitu. Fungsinya untuk memberikan tampilan yang menarik. Selanjutnya ada background image. Nah, jadi pada judul ini dan sudah menginputkan background image-nya itu berupa gambar. Selanjutnya ada height, ada juga width. Nah, ini fungsinya untuk mengatur ukuran dari kotaknya gitu, ukuran dari background dari judulnya. Selanjutnya ada div dan juga ada utama. Utama ini adalah bagian dari background. Nanti dapat kita lihat yaitu dengan cara memberikan deskripsi dari bodinya itu kelas dengan nama utama. Nah, jadi dengan menggunakan CSS, saya bisa menginputkan background ke dalam bodinya gitu, supaya lebih bagus. Selanjutnya kita masuk ke bagian H1. H1 itu bagian judulnya. Nanti judul yang tampil itu total gaji karyawan gitu yang tampil di atas output yang nanti kita lihat ya. Selanjutnya div kelas. Jadi div ini fungsinya apa gitu? Fungsinya untuk memberikan tampilan kotak. Nah, untuk memberikan tampilan kotak supaya output Piran itu bisa terlihat rapi dan juga menarik. Selanjutnya di dalam div ini ada ID karyawan. Nanti ID karyawan ini akan tampil disambung dengan echo string ID. Nah, ini perlu teman-teman ingat bahwasanya kalau ingin menggabungkan antara HTML dan juga PHP, kita harus menggunakan sintak dari PHP-nya atau perintah dari PHP-nya, yaitu dengan tanda pembuka dan juga ada tanda penutup. Kalau misalkan tidak begini, bisa dikatakan program teman-teman akan error. Nah, nanti akan tampil itu ID karyawan, yaitu echo string ID. Maksudnya gimana? Jadi kita memanggil data dari ini, teman-teman semua. Kita memanggil data dari ID. Yang akan tampil itu adalah ID dari karyawan yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya yang kedua ada nama karyawan. Nah, pada nama karyawan ini akan tampil string nama.
string nama itu akan tampil nanti nama karyawan ini. Karena dia kita panggil lah, dialah yang akan tampil gitu. Selanjutnya ada juga tempat tugas, nanti akan tampil tempat tugas yang sudah kita inputkan. Ya, selanjutnya ada juga gaji pokok. Nah, gaji pokok ini itu akan tampil gaji yang sudah Rian deskripsikan tadi, atau gaji yang sudah Rian tentukan berapa jumlahnya, itu sebesar 4 juta. Selanjutnya gaji setelah ditambah kerja lembur. Maksudnya gimana gitu? Jadi gaji pokok Rian ini ditambah dengan gaji lembur gitu. Kenapa begitu? Karena Rian melakukan kerja lembur. Nah, tadi kan sudah Rian katakan bahwasanya setiap 1 jam lembur itu diberikan gaji sebesar 150.000. Nah, nanti kita hitung saja. Kita kalikan 150 dengan 20. 20 itu kan data dari jumlah jam yang kita masukkan untuk kerja lemburnya. Selanjutnya gaji setelah dikurang dengan pajak. Maksud gimana gitu? Jadi setelah kita tambahkan gaji kita dengan uang lembur, itu kita bisa memberikan atau kita bisa mengurangkannya dengan pajak yang sudah ada itu nanti, yaitu dengan harga 0,01. Nah, tapi di sini Iren cuma manggil yang string total aja. Kenapa? Karena di atas Iren sudah bikin rumusnya gitu. Iren sudah bikin rumusnya yang ini. Jadi Iren nggak perlu repot-repot lagi bikin rumus itu. Iren hanya perlu memanggil ini variabelnya string total. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke web yang sudah Iren buat aja. Kita masuk ke webnya. Nah, jadi ini kan data yang sudah kita inputkan tadi. Ada nama, habis itu ID karyawan, tempat tugas, dan juga jumlah jam lembur. Langsung kita proses. Nah, setelah kita proses ini nanti akan keluar langsung yaitu outputnya gitu, yang dari proses tadi. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan CSS sudah memberikan background di judulnya, yaitu di H1 tadi, dan juga dia memberikan div itu untuk memberikan tampilan kotak ini, yang background hitam ini, supaya tampilannya lebih menarik gitu. Dan juga yang background yang ada bulat-bulatnya ini itu dia masukkan di bagian body tadi. Di body tadi dia masukkan, itu makanya bisa tampil backgroundnya. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan bahwasannya dengan kita memanggil ID karyawan, maka akan tampil ID karyawan yang sudah kita inputkan tadi ini. Selanjutnya ada juga nama karyawan. Nama karyawannya tadi kan sudah kita inputkan bahwasanya namanya itu nama Rian sendiri, Rian Firmansyah. Selanjutnya ada tempat tugas. Tempat tugasnya dia masukkan di Bandung dan juga jumlah jam lembur. Karena tadi kita masukkan jumlah jam lemburnya ada 20 jam. Maka nanti gaji kita akan ditambah sendiri gitu. Akan ditambah sendiri dengan gaji lembur yang kita dapat. Nah, gaji yang sudah kita tambahkan dengan gaji lembur itu sebesar ini 7 juta. Selanjutnya gaji kita dikurangi karena adanya pajak. Nah, cuman segini hasilnya, cuman 4 jutaan gitu. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja dapat saya jelaskan. Kalau misalnya ada cara penyampaian dan juga cara pembahasan Rian yang kurang tepat seperti memasukkan rumus dan sebagainya, Rian meminta maaf karena Rian di sini masih belajar. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.